Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi di channel Pena Mahabbah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah malaikat yang masuk ke dalam kubur sebelum Munkar dan Nakir. Jangan lupa sukai video ini, like, komen, dan berlangganan, serta bagikan dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah membalaskan kebaikan Anda. Berbicara masalah kematian, kematian itu pasti akan ada pada setiap makhluk yang bernyawa. Akan tetapi kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka jenazah kita akan dimasukkan ke liang kubur. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, sebelum malaikat Munkar dan Nakir masuk kepada mayit, ada seorang malaikat yang mendatanginya, yang wajahnya bercahaya sebagaikan matahari. Malaikat itu pun bernama Ruman. Dia masuk dan menemui mayat dan mendudukannya, lalu berkata, "Tulislah amalmu dari yang baik sampai yang jelek." Mayat tersebut berkata, "Dan apa aku harus menulis? Mana pulpen, tinta, dan tempatnya?" Lalu malaikat tersebut menjawab, "Cintanya adalah ludahmu dan penanya adalah jarimu." Dia berkata lagi, "Di mana aku harus menulis sedangkan aku tidak punya selembar kertas pun?" Nabi SAW bersabda, maka malaikat tersebut memotong kain kafannya sepotong dan diberikan kepadanya. Malaikat Ruman lalu berkata, "Inilah lembarannya, sekarang tulislah." Maka dia pun menulis apa yang pernah diperbuatnya di dunia dari amal yang baik. Ketika sampai pada amal jeleknya, dia merasa malu. Malaikat Ruman berkata padanya, "Hai orang yang lalai, kenapa engkau tidak malu kepada penciptamu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau melakukannya di dunia, dan sekarang engkau merasa malu kepadaku?" Malaikat Ruman lalu mengangkatkan gadai dan memukulnya. Maka berkatalah si mayit, "Angkatlah gadai itu dariku sehingga aku bisa menulisnya." Maka ditulislah di dalamnya semua kebaikan dan kejelekannya. Kemudian dia diperintahkan untuk melipat dan memberinya tanda tangan. Maka dia pun melipatnya dan berkata, "Dan apa aku harus memberinya tanda tangan sedangkan aku tidak mempunyai tanda tangan?" Malaikat berkata, "Berilah cap dengan kukumu dan mengalungkan pada lehermu sampai hari kiamat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada setiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang akan dijumpainya dalam keadaan terbuka." Quran Surat Al-Isra. Setelah itu masuklah malaikat Munkar dan Nakir. Maka apabila orang tersebut ahli maksiat, dia akan melihat bukunya pada hari kiamat dan diperintahkan Allah untuk membacanya. Dia membaca kebaikannya, dan ketika sampai pada kejelekannya, dia diam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kenapa engkau tidak membacanya?" Dia berkata, "Saya malu kepada engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Kenapa engkau tidak malu kepadaku saat di dunia, dan sekarang engkau malu kepadaku?" Maka menyesallah hamba itu
Akan tapi penyesalannya tiada berguna lagi. Allah berfirman, pegang dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Haqqah. Begitulah kisah keadaan kita di saat kita dikuburkan di tempat yang paling gelap. Maka dengan ini, marilah kita meningkatkan kebaikan kita, tingkatkanlah amal-amal soleh kita. Semoga Allah memberikan kita kepada tempat-tempat yang aman dan tempat yang dimuliakan di sisinya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.